Pada video yang ditampilkan di atas menunjukkan, Iran meluncurkan ratusan rudal jarak jauh ke Tel Aviv, menargetkan fasilitas militer, infrastruktur vital, dan kawasan pemukiman. Serangan menyebabkan kehancuran besar, kebakaran masif, dan puluhan korban, serta memicu siaga penuh dan kepanikan nasional di Israel. Analisis efek dan dampak psikologis penduduk akibat paparan berita serangan rudal Iran ke Israel. Analisa yang akan dibahas ini juga untuk warga Gaza, yaitu pada waktu Israel melakukan serangan udara bertubi-tubi terhadap Gaza, sehingga meninggalkan luka psikologis mendalam bagi warga sipil, terutama anak-anak yang terjebak dalam ketakutan, kehilangan, dan kehancuran total, trauma berkepanjangan, kecemasan ekstrem, serta rasa tidak aman yang terus-menerus menjadi beban mental yang sulit disembuhkan tanpa dukungan psikososial yang nyata. Pertama, trauma akut dan gangguan stres pasca trauma PTSD, yaitu menyebabkan ketakutan intens. Kejadian serangan rudal skala besar, ledakan beruntun, dan kehancuran infrastruktur vital seperti gudang minyak, menara pencakar langit, dan rumah Perdana Menteri Netanyahu memicu respons fight or flight yang ekstrim. Penduduk yang menyaksikan langsung atau menerima informasi ini berisiko mengalami trauma psikologis mendalam, terutama jika mereka berada di zona serangan atau memiliki keluarga atau kawan yang menjadi korban. Dampak lain dari serangan rudal tersebut adalah gejala PTSD, berupa mimpi buruk, kilas balik flashback, hipervigilansi, atau setiap waktu waspada dan mati rasa emosional dapat muncul, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan. Efek dan dampak lainnya adalah kecemasan dan kepanikan massal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan rasa tidak aman. Laporan tentang kegagalan sistem pertahanan Iron Dome, THAAD, evakuasi darurat serta ancaman serangan lanjutan, menciptakan kecemasan kronis. Masyarakat mungkin mengalami antara lain 1. Serangan panik saat sirene berbunyi atau mendengar suara ledakan. 2. Fobia spesifik, seperti takut pada suara keras atau asap, karena dikaitkan dengan serangan kimia. 3. Hipokondria, khususnya terkait laporan asap beracun dan luka bakar. Dampak lainnya adalah disonansi kognitif dan krisis kepercayaan. 1. Adanya kegagalan sistem proteksi. Kegagalan sistem pertahanan Israel Iron Dome dan kerusakan infrastruktur strategis seperti bandara, menara komunikasi dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan militer. Masyarakat mungkin merasa dikhianati atau tidak terlindungi, memicu kemarahan kolektif atau apatis. 2. Sensasi kiamat yang akan menimpa mereka, yaitu narasi media seperti Tel Aviv tidak layak huni atau pintu neraka terbuka dari pernyataan Iran, memperkuat perasaan kehancuran eksistensial, terutama jika disertai pemadaman listrik dan gangguan komunikasi. Dampak pada anak dan keluarga. Aspek regresi psikologis. Anak-anak mungkin menunjukkan perilaku seperti mengompol, menarik diri, atau takut berpisah dari orang tua. Sementara aspek stres sekunder, yaitu orang tua yang kesulitan menenangkan anak sambil menghadapi ancaman fisik. Misalnya, mencari tempat perlindungan berisiko mengalami burnout. Dampak polarisasi sosial dan psikosis massa, yaitu 1. Kambuhnya konflik identitas. Dampak lain perang ini dapat memperdalam sentimen anti-Iran, atau sebaliknya, memicu diskusi polarisasi di masyarakat Israel tentang kebijakan pemerintah. Dampak lainnya adalah paranoia dan konspirasi. Seperti dalam hal pembatasan informasi oleh otoritas sensor lokasi serangan dapat memicu teori konspirasi, misalnya tuduhan pengkhianatan atau serangan cyber. Sedangkan dampak jangka panjang yang akan dirasakan antara lain 1. Depresi dan gangguan adaptasi. Jika konflik berkepanjangan, penduduk berisiko mengalami depresi akibat kehilangan rumah, pekerjaan, atau rasa stabilisasi. 2. Migrasi psikologis. Beberapa orang mungkin mempertimbangkan emigrasi untuk mencari rasa aman, terutama jika menganggap negara tidak mampu melindungi mereka. Rekomendasi intervensi psikologis. 1. Layanan krisis mental health, yaitu penyediaan hotline dukungan psikologis darurat untuk korban trauma.
2. Psikoedukasi, yaitu mengajarkan teknik menenangkan diri pernapasan, grounding, pada saat sirena berbunyi. 3. Rehabilitasi komunitas, yaitu terapi kelompok untuk korban serangan dan keluarga yang kehilangan. Sedangkan yang keempat, yaitu transparansi informasi, yakni pemerintah perlu memberikan arahan jelas tanpa sensasionalisme agar tidak memperparah kepanikan. Kesimpulan, paparan berita ini tidak hanya memengaruhi keamanan fisik, tetapi juga stabilitas mental masyarakat akibat perang, dengan efek berlapis mulai dari trauma akut hingga erosi kepercayaan pada institusi. Dampaknya bisa bertahan tahunan, terutama jika eskalasi terus berlanjut.